Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Insyaallah tidak terasa dari hari ke hari, pekan ke pekan, dan Masya Allah kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Maret. Insya Allah Sabtu ahad depan kita akan mengadakan pelatihan bekam sunnah sesuai standar atau SOP PBI. Kenapa sih kita harus mengikuti pelatihan bekam? Yang pertama, ingat, kalau kita mungkin judulnya atau mungkin niatnya ya, mau mengaplikasikan keterampilan kita untuk orang lain, maka ingat, harus kita berilmu terlebih dahulu ya. Al-ilmu qoblal qawli wal amal ya. Kita harus berilmu dulu. Kenapa? Jangan sampai nanti ya terjadi banyak malpraktek bekam ya. Karena bekam ini banyak sekali. Kita lihat baik di terminal ya, kemudian di mana itu lapangan-lapangan yang istilahnya ada pasar kaget. Kadang kita lihat ya, asal gelar tikar kemudian buka bekam di situ. Ya. Ini tidak sesuai dengan standar ya tentunya kesehatan. Jadi kami harapkan kepada seluruh mu'alij atau terapis hijamah atau bekam ya, mari ya kita ikuti pelatihan yang terstandar ya, yang terstandar. Kenapa harus mengikuti pelatihan yang terstandar? Agar satu, tentunya kita tidak terjadi malpraktek ya. Karena malpraktek bukan hanya ada di kalangan medis saja, di kalangan terapis bekam pun banyak. Dan tidak sedikit ya di antaranya ada yang tertular dari penyakit klien atau pasien bekam ya, seperti itu. Itu yang pertama, kenapa kita harus mengikuti pelatihan bekam ya, agar kita memiliki ilmu yang tentunya sesuai dengan keterampilan yang akan kita berikan kepada masyarakat atau melayani masyarakat. Yang kedua, tidak sedikit para terapis bekam dia meniru-niru ya. Meniru-niru, contoh titik bekam ini di sini, praktekkan langsung ke kliennya di sini. Padahal itu kadang ada agak geser sedikit ya. Contoh di titik lutut ya. Ada bekam di titik lutut. Mungkin kalau digambar titiknya pas dekat tempurung lutut itu. Namun ya ketika praktek ya yang seharusnya agak mungkin berapa jari dari lutut, malah dia dibekam di pas titik lututnya, sehingga pernah terjadi yaitu malpraktek sampai lumpuh ya, seperti itu. Ini harapannya yang kedua, jadi tidak mengikuti gambar ini langsung bekam situ. Nah, dengan mengikuti pelatihan bekam nanti dijelaskan bahwa ini titiknya dari sini, ini nanti ke sini. Kemudian juga nanti dijelaskan titik-titik sunnah yang ada dalilnya ya, bahwa Rasulullah pernah berbekam di titik ini ya, seperti itu. Dan juga tentunya akan dibahas ya secara sisi ilmiahnya ya, di bekam titik ini apa sih diantara khasiat ilmiahnya ya, seperti itu. Kemudian juga ya untuk berikutnya, kalau memang kita mau mengikuti atau mau mendapatkan sebagai terapis ya yang resmi yang memiliki izin praktek, tentunya harus memiliki rujukan atau rekomendasi dari komunitas. Nah, bagi para terapis bekam ini, insya Allah ada wadahnya bagi para hajim ini atau terapis bekam. Apa wadahnya? Yaitu dengan PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi silakan bagi yang mungkin saya sudah pernah ikut pelatihan tapi belum memiliki sertifikasi atau sertifikat pelatihan bekam yang resmi, mangga silakan bergabungnya insya Allah Sabtu Ahad. Jadi kami harapkan seluruh ya terapis bekam dimanapun berada, jika belum memiliki ya sertifikat resmi yang berhologram
Kenapa mesti berhologram? Karena ini nantinya akan dilanjutkan untuk mengikuti ujian standarisasi bekam nasional ya, agar nanti dapat keluar izin bekamnya ya, seperti itu. Mohon kepada saudara-saudaraku ya yang mungkin sudah bekam kesana kemari, usahakan ya kita resmi, karena kita berada di negara yang tentunya ada peraturan undang-undangnya ya. Jangan sampai nanti teman kita mungkin yang sudah berlelah-lelah bekerja keras ya itu kesana kemari ya, mereka mengikuti prosedur gitu. Nah, mereka rusak namanya hanya gara-gara kita yang lalai, yang kita mungkin nggak mau ya, nggak peduli ya. Berarti tolong jangan sampai gara-gara kita ya, teman-teman kita yang mungkin yang sudah resmi ya, rusak namanya. Jadi saya sarankan mari ya bergabung dalam pelatihan ini, dan insya Allah akan kita uraikan ya. Nah, apa sih kisi-kisinya dalam pelatihan bekam? Yang pertama nanti tentunya akan disampaikan tentang akidah seorang terapis ya, akidah seorang mu'alij ya, tibu nabawi khususnya seorang terapis bekam ya. Itu karena harus berakidah yang lurus. Karena dari akidah yang menyimpang maka akan melahirkan para terapis yang mungkin tentunya salah jalan ya, seperti itu. Itu yang pertama nanti akan dibahas tentang masalah akidah. Kemudian akan dibahas juga tentang masalah tibu nabawi ya secara global, baru nanti secara rinci tentang hijamah atau bekam. Kemudian dijelaskan tentang sejarah bekam, kemudian jenis-jenis bekam, kemudian juga titik-titik bekam, dan juga tentunya patofisiologi ya, atau kenapa penyakit ini seperti ini, berawal dari mana. Nah, ini yang penting juga. Kemudian juga akan dibahas titik-titik sunnah ya, titik sunnah yang ini tidak kalah pentingnya, yang harus diketahui oleh seluruh terapis bekam ya. Berikut pendalilannya ya, insya Allah ini buku bekam ini ya. Buku bekam ini sudah dirumuskan, dan insya Allah akan selalu ada revisi-revisi demi kemajuan bersama ya. Dan tentang bekam sendiri ya, ini ada dua buku rujukan ya. Usahakan dimiliki oleh seorang terapis bekam, seperti itu. Kemudian akan dijelaskan sih kenapa tentang masalah kulit ya. Nah, ini tentang masalah kulit, karena kita tentunya bekamnya di kulit ya. Terus titik mana atau istilahnya kedalamannya bagaimana, kalau menggunakan syartoh torehan itu bagaimana, kalau menggunakan jarum itu sampai setelannya bagaimana, ini akan kita bahaskan. Kemudian juga cara pemegangannya ya, insya Allah, karena masih banyak juga tentunya ketika memegang bisturi ya. Silakan, ada yang mungkin memegang bisturi langsung tanpa skepel, ada yang dengan skepel. Terus untuk mengeluarkan atau memasukkannya bagaimana dari bisturi ini kepada skepelnya ya, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Usahakan seluruh alumni atau seluruh peserta yang akan kita latih insya Allah akan bisa ya, mampu dengan dua teknik, baik dengan menggunakan lancet, jarum, maupun dengan bisturi atau pisau bedah steril ya, dua-duanya harus bisa. Kemudian tentunya nggak diwajibkan, namun ya kami anjurkan semuanya para alumni kami ya merasakan bekam di titik umum mugis di kepala, merasakan di bekam di titik kepala, dan juga bisa membekam seperti itu. Kenapa? Karena ini sangat vital sekali, sangat bagus ketika kasus-kasus itu akut berat, khususnya masalah gangguan jin ya, baik ain, sihir maupun asaru atau kesurupan. Ketika titik ini atau si klien kita ini mengalami yang gangguan jin akut, sebaiknya jangan ditinggalkan titik bekam umum mugis ya. Bagaimana cara menentukan titiknya, kemudian bagaimana cara pengkondisiannya. Nah ini ya, insya Allah kelebihan dalam pelatihan kami akan kita jelaskan bagaimana mengkondisikan klien yang bahkan kadang tidak sedikit yang sensitif ketika dibekam di umum mugis ya. Mereka kadang sudah kesurupan duluan, kemudian juga ketika dibekam di titik umum mugis, mohon maaf, dari beberapa kasus itu ketika ditempelkan kop ya, kita sudah bismillah dan sebagainya ya, kita nikah, itu wallah alam dari beberapa kasus yang wallah alam gangguan jinnya itu sangat aktif, itu si gelas bekamnya atau cupnya itu ya, itu langsung lepas.
bahkan mengeluarkan suara atau bunyi yang meletup, bletuk ya, seperti itu, sangat keras. Itu satu. Kemudian yang kedua, di titik umum Bugis kita membekam terakhir ya kemarin-kemarin kasus gangguan jin yang aktif, itu seperti suara rebusan air yang mendidih ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu terakhir kemarin kita, Masya Allah. Nah, jadi kelebihan dalam pelatihan kami akan kita betul-betul sinergikan ya. Dan usahakan untuk para peserta jika memang belum belum menguasai, jangan malas untuk update ke kami lagi ya. Gratis insya Allah. Datang ke tempat kami ingin update lagi mah nggak gratis. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Dan tentunya jangan kalau dirinya itu belum total mampu, malah berkoar-koar di luar. Wah, saya ikut pelatihan sana, mungkin begini-begini kurang. Ya wajar, apalagi Bapak Ibu ya yang baru nol sama sekali. Ya tentunya wajar apabila belum ketika mengaplikasikan masih bingung. Makanya disinilah silakan datang ke rumah lagi kami ya. Kalau untuk akhwat ada istri kami ya, istri saya maksudnya. Kemudian ketika untuk laki-laki bisa datang ke saya langsung ya. Nah, bisa mungkin di Masjid Kodim atau mungkin di rumah kami seperti itu. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan setelah pelatihan, saya masih kurang kayaknya, datang lagi ke tempat kami. Insya Allah kami berkomitmen mencetak betul-betul para terapis itu tidak setengah matang ya, tapi betul-betul matang, siap terjun ke masyarakat. Dan tentunya tidak main lempar ketika ada kasus contoh ya, kasus kita ada terapis bekam, tiba-tiba dia kesurupan, tiba-tiba mungkin dia mengalami hal-hal yang aneh ya, atau mungkin dia justru datang dengan ada gangguan, wallahu alam, gangguan jinnya. Jangan ditinggalkan dalam artian udahlah mohon maaf saya nggak bisa, jangan ya, layani. Kalau belum bisa nanti sharing dulu dengan kami ya. Kemudian juga mohon maaf nih, jangan diterapi sama kita berkali-kali ya, sampai dalam artian mohon maaf ini banyak kasus diterapi oleh terapis tersebut sampai akhirnya kasihan si klien udah kehabisan uang ya, suruh beli ini beli itu dengan mungkin ada ini itu, ujung-ujungnya baru dilempar ke kami ya. Jangan seperti itu. Silakan ya para alumni ini sharing dulu sebelum menangani. Sharing, Kang ini ada gangguan seperti ini nih, gimana ininya, nah kita kasih solusinya seperti itu ya. Jangan main lempar dulu ya, itu. Dan insya Allah para alumni kami akan betul-betul kita cetak ya menjadi seorang mu'alij atau terapis ya, yang betul-betul berkualitas ya, tidak kaleng-kaleng, tidak kacangan seperti itu. Sekali lagi solusinya bagaimana menjadi seorang terapis yang militan? Tentunya belajar dan terus belajar, jangan bosan ya. Saya mah sudah berapa kali, jangan terus belajar ya, seperti itu. Itu saja, sekali lagi jangan lupa ya, sebarluaskan informasi ini tentang pelatihan bekam sunnah sesuai standar atau SOP PBI. Insya Allah akan dilaksanakan di Rumah Terapi Fajar, Dusun Cantilan Japura, RT 02 RW 09, Desa Japura Kidul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nomor teleponnya atau informasi 0813 9423 9282. Saya ulangi 0813 9423 9282. Insya Allah kedepannya kita akan mengadakan pelatihan lagi di akhir bulan Juni atau awal bulan Juli di Islamic Center Kota Cirebon. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sunnah Nanjung tur Nanjer kawangikeun sabuana panca tengah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.